Ini ngilu sih kalau Patrick, walaupun sekarang kan udah di nerf ya, early-nya nggak terlalu kayak sebelumnya kan auto first blood. Terus kalau kita melihat di sini ada Aldous di sini, berarti pasif dari Yuzong ke stunch-nya ini bakal masuk terus-terusan. Bisa masuk. Dia PD Aldous karena ada yang ngejagain, ada Eve-nya. Dan langsung saja kita akan buktikan apakah kali ini Alter Ego berhasil membawa kemenangan di game kedua atau malah Rebellion Zion yang akan membalikan keadaan. Dan lihat, itu skin yang mana ya? Kok gue gak punya? Ih, baru yang MPL. Iya. Keren banget. Ih. Kamu udah punya? Belum dong. Nanti udah punya. Tapi yang aku takut ya, dari Rebellion Zion tuh Jisanya sih. Ini kayak nggak boleh sembarangan masuk menurut aku. Kayak busanya. Oke. Tapi lihat Retribution di saat yang tepat. Devcode di sana udah tersangkut oleh satu buah Quest Shadow, tapi nampaknya masih bisa flicker ke arah belakang. Paluan last hit. Tidak terjadi first blood. Lihat, Dairon is coming, tapi Pak Kuito dan seorang Celebrity Miracle Boy berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder nampaknya di sana. Berhasil mencolong atas pertahanan seorang Jisa yang udah nggak punya Retribution lagi, Momocan. Itu one hit ke arah Dev Coach. Tapi tidak ada first blood di 1 menit yang pertama. Dan Alvaran lihat, Rebellion Zion langsung. Khalidnya langsung rotasi juga ke area mid. Tapi kali ini Paul harus berhati-hati tentunya. Masih ada Angry Gloom dari seorang Udil. Memberikan damage tentunya dari seorang Lilia. Yang aku takutkan adalah memang kita tahu Birul dengan Aldous ini bakal mengerikan di area late game. Tapi kalau misalnya dia masuk ke gameplay dari seorang Lilia, kasusnya bakal beda tuh. Itu dia baru jalan sedikit, pecah, berdepak gerbur gitu loh. Gak dapetin stack ya? Iya bro. Pick off. Bakal bener-bener dihabisin banget gameplay melee-nya. Jisa di sana, ada seorang Devcode tertangkap langsung di Petrify dan lihat Jisa. First blood telah didapatkan. Lihat, langsung ada teriakan maut dari tim Alter Ego. Langsung instant kill, Petrify mau gak mau digunain sama seorang Nino. Dan itu sangat efektif mendapatkan Jisa di early game seperti ini. Lihat, Val coba membalikan keadaan. Shuelo, nampaknya kali ini ada terdengar sedikit turtle di arah top lane yang tidak bisa di counter oleh tim Rebellion. Dairon masuk tanpa counter, tanpa cover dari seorang Val. Itu bakal jadi useless banget. Dan lihat, Val kali ini berhasil coba ditangkap oleh seorang Paika. Nampaknya berhasil harusnya. Nih, tapi nggak dinaikin. Iya, digocek-gocek aja ya. Diusir aja dan itu yang aku bilang. Aku takutnya sama Jisanya yang gampang ke pick off ini di early-nya. Jadi dia nggak boleh terlalu gegabah. Apalagi kalau dia udah nggak punya Quest Shadow. Beda emang pro player sama publik ya. Apa tuh? Publik tuh kalau kayak gitu panik dia black choose dong. Malah ke belakang. Dia flicker dulu. Ya kan? Iya bener banget, tapi di area atas Pai dan juga Dairon sepertinya bakal ada waktu masing-masing nih, punya dunia sendiri ya. Dari kedua EXP laner kita. Dairon ini dia nggak takut. Karena dia kasarnya bisa dibilang ada regen sendiri. Emang Val ini depan banget. Retribution! Almost dan Silly Boy. Hampir. Almost is never enough. Memang sesuatu yang hampir itu tidak pernah cukup. Tapi di sini pergerakan dari Alter Ego. Mereka sudah mendominasi dengan nanti 500 gold. Dan itu tidak terlalu jauh. Masih bisa dikejar. Udil mencoba dibalaskan keadaannya. Masih ada Black Juice. Udil. Ayah Udil kali ini agak pasif. Dan kalau bisa kita bilang ya. Dari Rebellion versus Alter Ego ini, mereka bermain pasif tapi team fight-nya besar, Pung. Iya, iya. Dan, wow, oke. Culik karena dia sendirian coba zoning dan tiba-tiba dia nggak tahu ada Silly Boy di situ. Benar, masih ada lapis yang kedua tadi setelah adanya edit. Oh, tapi langsung flicker shatter dari Dev Coach dan biru. Go pick off. Ini persis sama game pertama ya, Ji? Yes. Persis banget gameplay yang mereka lakukan. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari Hayabusa itu sendiri, kita anggap dengan level yang cukup sama dengan 1, 2, 3, 4 orang dari tim Alter Ego. Nggak ada yang bisa dia solo kill. Nggak ada yang bisa dia solo kill untuk sementara waktu ini. Ini udah... Dia mau solo kill siapa? Gak ada kayaknya. Nggak, Bung. Coba dia mau solo kill siapa aku tanya. Tapi lihat, Devcode di depan sana. Coba untuk memberikan sedikit vision dan bakal langsung ada Sestrom dan bahkan Dairon diselamatkan, execute Israel dan lihat di sini Hayabusa menuju ke arah Celebrity Miracle Boy. Ada 1v1 situation kali ini Silly Boy masih berhasil selamat. Retribution dari seorang Jisa pun gak bisa menumbangkan seorang Silly Boy di Miracle Boy, bahkan
Mereka tetap harus kehilangan 1-1. Pai berada di garis depan. Jisa udah nggak punya satu bar retribution. Akankah di reset? Yes, nampaknya di reset kembali dan Val akhirnya kali ini memberikan informasi kalau misalnya dia masih bisa untuk menahan sedikit pergerakan dari seorang turtle-nya. Iya, tapi lihat udah maju kali ini pemain dari Alter Ego Esports semuanya mau berfokus dapetin turtle terlebih dahulu dan bahkan Nino pun sampai mengusir pergerakan dari Val kali ini. Lihat itu pasifnya masuk semua, connect dan bahkan ditabrak balik Circling Eagle. Langsung flicker mundur tapi Val-nya masih bisa diculik begitu saja. Akan ada pertukaran Nino kali ini tapi Devcos bakal coba dikejar. Dari Shadow Kill-nya udah connect dan bahkan Birul pun berhasil ngedapetin turret juga di area bawah. Jadi ini apakah kerugian buat Alter Ego? Itu Val hampir saja dia tidak bisa selamat, kejedut palanya di sana. Dan untung ada pertukaran 2-1 ya tadi harusnya. Tadi Val-nya tumbang kan? Val-nya tumbang? Iya, Val-nya tumbang. Hampir aja tidak ada pertukaran, tapi lihat Selly pada mereka menuju ke arah top lane, menuju ke arah seorang Dairan dan langsung ada knockout strike. Gak bisa dia melakukan. Kali ini defensif di arah top lane. Raging Sandstorm dikeluarkan dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi Dairannya Momo-chan. Dan tadi Alter Ego Esports pada mereka udah bagus ya untuk eksekusi turtle-nya. Tapi terlalu ngejar ke arah Val sepertinya menjadi punishment sendiri untuk Alter Ego Esports. Yes, dan satu lagi Devcos di sini adalah edit, dimana kalau onwardnya miss akan berbahaya banget. Birul. Lihat tuh. Hampir aja Devcos ini udah diprediksi juga sama Birul. Iya. Dan itu dia, mungkin dari onward kalau memang bisa pas masuk bagus banget untuk Alter Ego, tapi kita tahu ini juga harus diarahkan secara manual untuk bisa efisien dan efektif. Iya, tapi dari Udil fokus untuk terhadap turret terlebih dahulu di area bawah, tapi bakal coba ditahan Swallow lagi dan lagi. Masih punya Black Shoes dari seorang Udil, bakal coba ditabrak kali ini. Raging Sandstorm-nya connect karena 3 pemain dan bahkan Udil tumbang. Darren kali ini mencoba untuk bertahan. Quick Sun guard save the day. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Dairan, tapi lihat Toko dapatkan satu antaman dan seorang Selly Boy. The Miracle Boy Pang botak mengamuk di bottom lane. Lihat tadi Quick Sun guard-nya ditahan banget, benar-benar disiplin dari seorang Dairan. Tapi dia berhasil mendapatkan double kill. Itu poin yang cukup mahal. Jisa is coming. Dan juga seorang Pai. No, Jisa memilih untuk mendapatkan satu buah clear minion terlebih dahulu di mid lane dan item yang walaupun wawas. Silakan. Yes, untuk Pai dengan glue-nya yang cukup merepotkan kali Molten Essence. Anti-Cuirass bahkan sudah ada untuk menangani Jisa. Dan kalau kita lihat memang sih rata-rata semua sudah hampir memiliki anti-Cuirass. Devcos juga bahkan buyout ke arah dari anti-Cuirass. Jadi ini sangat mengantisipasi damage dari Dairan dan juga Jisa. Yes, betul banget, dan turtle kali ini nampaknya akan diamankan oleh tim Alter Ego kembali. Lihat di depan sana Val sampai nggak dikasih main. Ini gloomnya Jisa, udah ada satu buah Quechero dan bahkan kita lihat Retribution. Jisa again berhasil mencolong dan seorang Selly Boy Miracle Boy, tapi ternyata Selly Boy mengamuk. Tidak mau tinggal diam. Double kill telah diamankan oleh seorang Selly Boy Miracle Boy. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego Esports mereka nggak bisa mendorong lebih dalam lagi karena clear minion ini dilakukan oleh seorang Swallow di arah mid lane. Jisa yang baru kita bahas ketika tadi sebelum game mulai mengadu Retribution, sangat berani dari dirinya dari season sebelum ini. Yes, dan bahkan dapat juga tadi itu membuat Alter Ego mereka harus reset juga untuk sisi fight-nya. Tapi bakal coba dikejar kali ini. Lihat Birulnya gak bakal dikasih pulang dan lihat onwardnya connect banget. Bakal coba di cover kali ini. Val langsung ada Circling Eagle yang connect, tapi ternyata lihat backup dari Alter Ego mulai datang kali ini semuanya. Udil bener-bener free banget di area backline dan bahkan Val-nya sendirian. Bakal coba ditahan. Dairan pun masih bisa untuk ngikut, tapi dia bakal coba untuk nge-cover. Dibalikin keadaannya dan bahkan Dairan mendapatkan 3 pemain sekaligus kali ini, ngedapetin ngeculik 1, tapi itu bagus banget dari Dairan. Ayo Udil, where are you going? Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Dan Maya udah benar tumbang. Pai akan menjadi korban selanjutnya. Selly Boy Miracle Boy mencoba untuk menyelamatkan seorang Pai. Besti, mau kemana Besti? Dan Pai berhasil kabur. Tapi lihat, Val tidak mau tinggal diam. Langsung mencoba invasi pergerakan dari Selly Boy Miracle Boy. Dairan. Bersinar sekali dia di game kali ini. Gila, Raging Sandstorm-nya ditunggu. Pas dia dapetin momentum, dia pakai itu semua, tapi Devcos pun tumbang begitu saja. Sementara di area bawah, Birul masih coba 1v1 dengan Selly Boy, tapi Birul masih bisa survive dan dia masih bisa lari dari kejaran seorang Selly Boy setelah Devcos keculik di area mid. Itu kalau tadi Birul masih ngajak buy one, Birul yang tumbang. Iya. Birul yang tumbang. Karena Selly Boy udah bakal punya knockout strike di sana dan kali ini kita lihat Lord sudah menuju ke arah lane of Dawn, sudah berdiri tegak gagah menantang di garis depan.
Udil depan sana, mencoba untuk melumpuhkan seorang Dairen. Lihat Dairen DPS-nya, dibalikan keadaannya dan bahkan langsung ada satu Black Juice. Dairen kali ini Raging Sandstorm ke arah belakang, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi di depan sana Val, langsung ada Ayah Udil dan juga Sally Boy dan Medical Boy yang dipukul mundur oleh seorang Swallow. Lihat, langsung ada Seeker Viva RRQ karena bestie dari Kak Ramfli berada di RRQ. Dan nampaknya Birul di arah top lane sana. Oh my god, langsung di stun begitu saja dengan Petrify. Swallow tertangkap. Langsung ada satu Guiding Wind dan ternyata Paik harus mendapatkan apapun. Jisa, Defcon, Dairen Iskapi dan pakat Birul. 2 poin dari Paik Sersive Rebellion. Dibalikan keadaannya. Telepon dari Medical Boy berada di arah rumput dan bahkan kali ini mereka udah kehilangan 3 orang. Jangan sampai mereka kehilangan 4 orang. Wih, ini bisa menjadi bencana untuk mereka. Raging Sandstorm, Nino versus seorang Dairen dan pakat unstoppable from Dairen. Wow, terabsen satu persatu, tumbang begitu saja di tangan seorang Dairen dan juga Fall kali ini. Rebellion Zion, mereka sekarang memegang kendali dan bahkan Lordnya juga diamankan tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego Esports Kawawa. Iya, dan bahkan itu tadi execute yang sangat manis diperlihatkan oleh Dairen sendiri. Dan kita punya fun fact dari Grab bahwa Alter Ego ini sebenarnya memegang rekor game tercepat sekaligus yang terlama. Jadi kita harus menunggu sekarang Alter Ego. Mereka wajib untuk bisa ngebawa lagi game ini masuk lebih lama ke late game. Oh, langsung ke arah belakang. Ayah Udil langsung menggunakan Black Juice-nya. Berhasil menyelamatkan dirinya. Pergerakan yang cukup mengerikan dari seorang Hayabusa Jisa. Ini kalau kita bisa bilang, Sally Boy bermainnya udah bagus banget. Mereka udah maksimal banget, lihat. Val ditangkap kembali. Dan lagi-lagi Defcon ke arah belakang. Langsung ada World Manipulation. Mereka digunakan mau gak mau dan bahkan Dairen belum mengeluarkan Raging Sandstorm-nya. Dan problem Alter Ego adalah Dairen ini. Gameplaynya udah bagus, tapi lihat Birul. Where are you going? Mulai tertangkap Retribution dan bahkan Birul masih selamat. Raging Sandstorm kali ini mencoba untuk memotong pergerakan. Sally Boy tershutdown. Ini bencana. Gila, nggak ada yang punya jawaban atas Dairen kali ini. Lihat semua pemain dari Alter Ego yang mencoba untuk maju, dipukul mundur semuanya. Gak ada yang bisa numbangin Birul, padahal dia udah low berkali-kali. Dan follow up coveran yang menjadi jawaban dari Rebellion Zion. Ini Dairennya pas datang muncul aja Alter Ego Esports mereka langsung mundur. Ini juga nih DJ Khalid gak ada sopan-sopannya, ada turret lewat-lewat aja. Lihat kali ini satu Hayabusa mencoba untuk menggocek. Wow, kuat shadow yang cukup baik. Sedangkan di arah top lane sana Dairen fokus ke arah turret, ditangkap. Langsung ada seorang Pai dan bahkan Raging Sandstorm dibalikan kembali keadaannya. Udah mulai tertangkap oleh Kak Ramfli, tapi nampaknya di sana Dairen masih bertahan. Ada satu buat Second Eagle. Sally Boy udah mulai tertangkap. Des menuju ke arah belakang. Kak Ramfli seorang diri tak ada yang menemani dan bahkan Biro di depan sana bakal coba ditumpangi, tapi ternyata Guiding Wind save the day. Oh my god. Oh, Jisa, what are you doing? Masuk sendiri bukan hal yang baik, Momo-chan. Kaget, sekaget-kagetnya, tapi kali ini lihat ada ward yang connect ke arah seorang Dairen. Lagi-lagi diselamatkan dengan satu buah Guiding Wind. Dan bahkan Fall-nya nahan damage di area depan. Ini gila banget dari Fall dan juga Dairen. Mereka kayak, ayo siapa mau sentuh saya sini? Yes, mereka udah tersinkronisasi satu sama lain. Lihat bagaimana tadi Dairen berani untuk masuk. Guiding Wind langsung nyelamatin dia juga untuk keluar dari sana. Yes, dan untuk player head to head kita oleh Lita kali ini Dairen dan juga Pai. Dan terlihat memang Dairen dengan Khalidnya ya. Opung, ini sebenarnya OG ya. Ini sama seperti yang mereka tumbangkan BTR. Yes, benar. Dan bahkan itu yang aku mau nanya Opung. Ini seorang Dairen udah dikomit, seorang Dairen udah difokuskan oleh Alter Ego, itu hal yang benar. Tapi ternyata masih belum bisa menimbulkan hasil. Apa yang harus mereka lakukan kembali, Opung Wawa? Tarik lebih dalam lagi sih, lebih tepatnya adalah jangan mengancam untuk fight di dalam real world manipulation. Karena kalau aku lihat dari tadi, Dairen tuh bakal lompat kalau ada real world manipulation dan musuhnya hit di ujung kotak, mau keluar dari sana. Plus ya, ini real manipulation itu dilepas kalau resource utility yang dimiliki sama Alter Ego itu hampir semua udah habis semua, betul. YP balik lagi ya, real world manipulation. Memang dunia bisa memanipulasi apapun kali ini. PR ya, Ji ya. PR banget. Sally Boy udah punya Malefic Roar. Dan bahkan dia bisa fokus ke arah Swallow sekarang. Kenapa? Karena Swallow ini bakal bonyok, tapi Pai lihat dengan golok yang dimiliki oleh DJ Khalid on the floor kali ini Dairen. Di depan sana, coba fokus dan Lord diamankan oleh tim Rebellion Zion 2 kali. Oh, Jisa akankah dia mau masuk? No, dia menuju ke belakang. Tapi lihat di depan sana, seorang Birul mencoba diselamatkan, tapi no, Sally Boy ditukar. Five mencoba melakukan Petrify. Swallow mencoba untuk bertahan, tapi ternyata di sana harus hilang. Di sini dibalikan keadaannya. Nino mengamuk, Jisa masih mau lebih. Belum ada satu buah shadow kill dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego Esports mereka mengembalikan keadaan. Raging Sandstorm
mencoba mendapatkan Pai dari restoran diri. Guiding One di sana, nampaknya para pemain dari tim Rebellion mereka kerugian di tangan mereka. Mereka berhasil kehilangan 2 playernya. Tapi Pai tertinggal, nggak ada Guiding One untuk seorang Pai dan Pai harus tumbang karena Flitter execute everybody. Dan bahkan Lead masih bisa bertahan juga dari foulnya setelah ada Guiding One yang menyelamatkan seorang Dairen. Ini gila banget Pai-nya, udah coba nempel ke arah Dairen. Tapi Alter Ego Esports mereka peka banget karena Lordnya udah mulai masuk kali ini ke area atas. Dan bahkan Jisa pun udah mulai maju kali ini. Birol juga udah mulai datang dan bahkan ditabrak Circling Eagle ke arah seorang Sillyboy. Tapi ada onward dan juga Chapter dari seorang Devkos Oji. Oke, tapi dia gak peduli apapun terjadi. Fokus ke arah 1-2 Shadow Kill. Ya Udil, Flicker berhasil menyelamatkan dirinya. Distraction yang dilakukan di arah bottom lane oleh tim Alter Ego berhasil. Mereka berhasil membuat tim Rebellion Zio tidak mendapatkan one strike push-nya. Berhasil menahan, mereset kembali. Mereka masih ada kesempatan untuk bertahan. Alter Ego, permainan yang luar biasa tadi. Mereka fokuskan Udil di sebelah kanan atas. Mereka bakal coba distraction ke arah kiri. Dan bahkan mereka mendapatkan poin yang banyak. Oke, itu satu. Tapi semakin late game. Di game pertama ada Sicilian. Di game yang kedua masih akan ada Aldous. Tapi ini yang menurut aku ya, Birol harus masuknya timingnya pas banget sih sama mungkin utility yang masih dimiliki sama Rebellion Zion. Jadi kayak pas dia masuk, ada yang nge-cover. Nah itu kan karena dia udah keculik tadi di atas, di bawah sorry. Dan Jisa kalau tadi nggak di-cover sama Suelo, nggak ada Void Crystal, Itu kayaknya Sillyboy masih bisa ngejar ke arah Jisa sih. Dan reset lagi kayaknya ini 16 menit. Alter Ego Esports ini harus mulai respect juga nih sama damage-nya Sillyboy. Udah punya melee factor, tentunya attack penetration-nya bakal lebih tinggi lagi. Semua itu untuk item defensif bakal lebih ditembusin. Oke, tapi lihat Sillyboy dan Merkel Boy damage terlalu besar. Des setelah dikeluarkan, tersangka melakukan manipulation ke arah belakang. Tapi lihat Sillyboy hilang, mencoba dibalikan. Black Juice telah dikeluarkan, fokus ke arah 2 player dan bahkan Devkos sangat menjadi korban kedua bersama dengan Lilia. Ini bencana, tersisa 2 player dari tim Alter Ego. Lord akan muncul, Nino seorang diri, tak ada yang menemani. Apakah single atau jomblo? Kita gak ada yang tahu dan bahkan Nino hilang. Shutdown, Alter Ego, ini bencana membocah. menyisakan Pai sendirian dan bakal ditabrak dengan Circling Eagle terkena stun begitu saja. Pai tidak bisa menahan damage, kali ini masih ada split-split, tapi Birol dengan satu buat tonjokan langsung wipe out. Rebellion Zio take the game. Wow, Rebellion Zion 2-0 tanpa bisa memberikan kesempatan untuk Alter Ego membalaskan di game yang kedua. Wow,